Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI Yelsadai Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kembali hari ini kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Terlebih dahulu, mari kita akan sama-sama sorakan salam revival. Kita yakini, kita percayai bahwa perubahan itu terjadi dalam setiap kehidupan kita akan berkarya dan menjadi berkat. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya berikan judul Memikirkan dan Melakukan. Kita buka bersama Alkitab kita di dalam Amsal 12 ayat 5. Sekali lagi Amsal 12 ayatnya yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Rancangan orang benar adalah adil, tujuan orang fasik memperdaya. Terlebih dahulu saya akan bacakan ayat ini dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari yang akan kita gunakan dalam pembahasan renungan kita pada hari ini. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan bahwa orang jujur memikirkan hal-hal yang baik, orang jahat merencanakan tipu daya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, banyak orang yang mengatakan bahwa zaman sekarang semakin sulit untuk menemukan orang yang jujur. Contoh-contohnya dalam peristiwa-peristiwa di sekitar kita. Ada orang-orang yang untuk sekedar status atau story di media sosial saja rela berbohong. Contohnya, sesuatu yang bukan miliknya kemudian diklaim atau diakui sebagai miliknya demi konten. Ya, supaya bisa dimasukkan ke dalam media sosial untuk ditunjukkan kepada banyak orang. Ya, supaya orang tahu bahwa saya memiliki benda ini, saya memiliki barang ini. Padahal itu bukan miliknya. Kemudian kita bisa menemukan saat-saat ini sudah begitu banyak ya. Bahkan lebih berkembang lagi penipuan-penipuan. Entah itu lewat SMS, media sosial yang ada, dan itu semakin marak dan caranya pun semakin cerdik ya. Semakin banyak juga orang-orang yang menjadi korban karena penipuan-penipuan tersebut. Nah, hal ini sudah menjadi sesuatu yang biasa dalam dunia zaman sekarang. Bahkan sampai ada pernyataan bahwa orang yang jujur akan hancur. Ya, karena dari kejujurannya tentunya kehidupannya tidak mendapatkan keuntungan. Karena banyak sekali keuntungan di muka bumi ini yang didapatkan itu dengan cara ketidakjujuran. Oleh sebab itu dikatakan kalau kamu terus hidup dalam kejujuran, kamu hidup baik, dikatakan hidupnya malah hancur. Namun Bapak Ibu, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita sebagai pengikut-pengikutnya Kristus, orang yang jujur, ketika kita berusaha untuk hidup jujur, kita tidak akan pernah hancur. Justru hidup kita akan semakin disempurnakan. Ya, semakin menuju kepada kesempurnaan, menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Karena kita menuruti firman Tuhan untuk hidup jujur di dalam Tuhan. Nah, tugas kita sebagai umat Tuhan di akhir zaman ini, marilah kita mau berjuang dan bertahan untuk terus hidup di dalam kejujuran. Kita mau menjadi terang dan garam bagi dunia dengan sikap kita yang jujur. Dengan kita menunjukkan kejujuran baik dari perbuatan kita dan juga dari perkataan kita. Nah, mari kita terus hidup di dalam kejujuran ini Bapak Ibu. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kita. Nah, kejujuran tidak hanya berbicara tentang perkataan atau ucapan saja. Ya, atau berbuat sesuai dengan apa yang dikatakan maka itu yang dilakukan. Nah, tetapi orang yang jujur dikatakan dalam firman Tuhan, kita melihat bersama-sama bahwa orang yang jujur itu adalah orang yang memikirkan. Ya, pertama orang yang memikirkan, apa yang dipikirkan? Tentunya adalah hal-hal yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan ayat pokok kita tadi di dalam Amsal 12 ayat 5 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Orang yang benar dikatakan, orang yang jujur akan selalu memikirkan hal-hal yang baik. Jujur adalah sebuah sikap atau sifat yang baik dan terpuji Bapak Ibu. Jadi orang yang jujur akan juga memikirkan atau merencanakan atau berniat untuk melakukan sesuatu hal-hal yang baik. Nah, misalnya saja orang jujur tidak akan pernah berencana atau berniat untuk menipu sesamanya, membohongi keluarganya, atau berencana melakukan kecurangan dalam pekerjaan. Orang yang jujur juga tidak akan menuduh atau memfitnah yang tidak tentang sesamanya.
Dan orang yang jujur pun tidak akan berselingkuh dari pasangannya. Dan tentunya masih banyak contoh-contoh yang lain. Amsal 21 ayat 29 firman Tuhan berkata, orang fasik bermuka tebal, tetapi orang jujur mengatur jalannya. Dikatakan dalam ayat tadi bahwa orang jujur selalu mengatur jalannya. Mengatur jalan ini merujuk kepada sebuah perencanaan atau niat untuk melakukan sesuatu. Dan orang yang jujur akan selalu mengatur jalannya, mengatur langkahnya untuk sesuatu yang baik, untuk sesuatu yang benar, sesuai dengan firman Tuhan. Nah, inilah yang dilakukan oleh orang jujur. Oleh sebab itu mari kita mau bersama-sama melaksanakan tugas kita sebagai terang dan garam dunia dengan kita berlaku jujur. Memikirkan, merencanakan, meniatkan segala sesuatu yang baik kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun kita berada. Kemudian selanjutnya, orang yang jujur adalah orang yang memikirkan hal-hal yang baik, lalu melakukan hal baik yang dia pikirkan tadi. Orang yang jujur tidak hanya akan memikirkan atau merencanakan saja, planning saja, atau hanya di ucapan saja, di mulut saja. Tetapi orang yang jujur akan benar-benar melakukan apa yang dia pikirkan, apa yang dia rencanakan, apa yang dia ucapkan. Ya, sesuatu yang baik itu pasti akan dia kerjakan pula. Amsal 16 ayat 17 di sana berkata, menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya memelihara nyawanya. Nah, melakukan sesuatu yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan, sudah pasti adalah perbuatan yang menjauhi kejahatan. Sesuai dengan Amsal 16 ayat 17 tadi, menjauhi kejahatan itulah jalan orang benar, orang jujur. Nah, melakukan firman Tuhan tentunya adalah perbuatan yang benar, perbuatan yang baik. Ya, itu adalah perbuatan yang menjauhi kejahatan. Nah, inilah yang dilakukan oleh orang jujur tersebut, Bapak Ibu. Jadi dalam kehidupan kita pun kita mau hidup benar, ya, hidup jujur, melakukan hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Sebagai bukti, ya, kita menjalankan tugas kita sebagai terang dan garam dunia. Nah, contoh dalam kehidupan kita sehari-hari melakukan hal yang benar, yang sudah kita pikirkan sebelumnya kemudian kita lakukan. Contohnya kita sudah berniat untuk memberi kepada sesama kita. Kita sudah berniat, kita sudah merencanakan aku ingin memberikan ini bagi sesamaku. Maka kita lakukan, kita benar-benar praktekkan, benar-benar kita memberi kepada sesama kita. Apa yang sudah kita rencanakan untuk memberi, ya untuk kita berikan, ya kita beri kepada sesama kita tersebut. Kemudian kita juga sudah memikirkan untuk menasehati teman kita yang berbuat salah. Kemudian kita benar-benar melakukannya. Nah, inilah dari memikirkan, merencanakan, kemudian kita melakukan. Inilah sikap orang jujur, tindakan dari orang jujur yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Hidup jujur tidak hanya dari perkataan kita yang mengucapkan sesuai dengan fakta, sesuai dengan kebenaran. Tapi dari kehidupan kita, mulai dari hal yang kita pikirkan, kemudian kita lakukan. Itulah orang-orang yang jujur. Dari renungan firman Tuhan kita hari ini, kita sama-sama belajar. Kita kembali diingatkan untuk terus berjuang dan bertahan. Hidup di dalam kejujuran kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun kita berada. Orang yang jujur akan selalu memikirkan, lalu melakukan, mempraktekkan hal-hal yang baik. Tentunya hal-hal yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita tidak perlu khawatir, ada Roh Kudus yang siap membantu kita, menolong kita, memampukan kita untuk hidup di dalam kejujuran, melakukan hal-hal yang baik, memikirkan hal-hal yang baik, kemudian melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terlebih dahulu sama-sama kita akan kembali menghafalkan ayat hafalan kita pada hari ini yang terdapat di dalam Amsal 12 ayat 5. Amsal 12 ayat 5. Rancangan orang benar adalah adil, tujuan orang fasik memperdaya. Puji Tuhan, terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti renungan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya dapat memberkati, menguatkan kita semua. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akhiri renungan ini dengan berdoa.
Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kami dapat nikmati hari ini. Mengajarkan kami, mengingatkan kami untuk selalu hidup di dalam kejujuran di hadapan-Mu dan juga di hadapan sesama kami. Kami ingin hidup kami menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia saat ini yang semakin gelap Tuhan. Biarlah kehidupan kami boleh berkarya dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD Ilsade Magelang, supaya hidup kami semakin hari, kami semakin cinta akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Banyaklah yang telah Kau lakukan ya Tuhan Allah, perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk keluarga GPD Ilsade Magelang. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Kami mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Kami aminkan setiap firman-Mu ini. Kami terima dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.